Apakah Arsenal akan bisa membuat 5 kemenangan dalam 5 pertandingan? Yuk kita ngobrol. Yeah. Yeah. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Osi di channel saya. Ya, seperti teman-teman bisa lihat, channel saya ini adalah fans channel untuk klub Arsenal FC ya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang suka dengan Arsenal, suka bincang-bincang bola, boleh di like dan subscribe di channel saya, dan mungkin bisa dibagikan juga ke teman-teman yang suka Arsenal juga gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, kali ini kita akan membicarakan tentang preview pertandingan yang akan berlangsung besok subuh ya. Jadi hari Kamis 1 September 2022 jam 1 pagi. Ini pertandingan Arsenal yang akan menjamu Aston Villa gitu ya. Ini pertandingan yang menurut saya mungkin akan berlangsung keras dan mungkin akan berlangsung alot juga gitu ya. Nah, kita akan mulai dulu pembicaraan kita dengan preskon dari Arteta ya untuk pra pertandingan. Ada beberapa poin sih sebenarnya yang dia bicarakan, cuman saya akan membicarakan sedikit saja ya poin-poin dari preskon ini yang menurut saya penting. Ini adalah cedera dari Alexander Zinchenko dan Thomas Partey ya. Yang keduanya kemungkinan besar tidak akan bisa dibawa untuk pertandingan besok subuh ini. Jadi Arteta menyatakan masih butuh pengamatan lebih lanjut apakah cederanya ini adalah cedera jangka panjang atau jangka pendek, tapi yang pasti tidak bisa dibawa untuk pertandingan melawan Aston Villa ini. Dan yang mengkhawatirkan buat saya ini adalah sudah dipastikan bahwa cederanya Thomas Partey ini pada posisi cedera yang sama dengan yang dia alami musim lalu. Jadi ini cedera yang kambuhan mungkin ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Berikutnya ini adalah tentang perkembangan Eddie Nketiah ya di musim ini, yang Arteta bilang bahwa perkembangannya cukup bagus dan dia menjadi ancaman di lapangan terutama bagi musuh ya pastinya. Dan Eddie ini adalah orang yang sangat berbakat dan dipercaya juga oleh teman-temannya dalam permainan dan bisa mengubah pola permainan, apalagi dibantu dengan Arteta sendiri memakai taktik yang ya bisa memanfaatkan kekuatan Eddie ini ya. Nah, berikutnya ini adalah tentang Zinchenko ya. Alexander Zinchenko ditanyakan apakah di masa depan Zinchenko ini bisa juga dipakai sebagai midfield gitu ya, sebagai pemain gelandang, dan Arteta menjawab bahwa Zinchenko ini adalah pemain yang serba bisa dan kemungkinan besar di masa depan bisa juga dipakai sebagai gelandang menyerang atau gelandang bertahan gitu ya. Jadi Arteta sangat senang dengan kemampuan dia yang serba bisa dan bisa dipakai di semua lini di lapangan gitu. Nah, ini sih menurut saya poin yang penting dari preskon pra pertandingan Arteta. Yang dari saya satu lagi nih ya, bahwa Aston Villa ini kemungkinan besar akan bermain keras gitu ya. Jadi itu yang Arteta bilang bahwa ini besok kemungkinan besar akan bermain keras dan pastinya tidak berharap pertandingan yang mudah gitu ya. Oke, itu dari preskon Arteta. Berikutnya saya mau ngomong tentang ya pendapat saya pribadi tentang Aston Villa ini ya. Aston Villa ini kalau kita lihat, Aston Villa ini baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan terakhir. Jadi berbeda dengan kita yang sudah memenangi 4 pertandingan awal kita ya. Jadi sudah 12 poin sempurna. Aston Villa ini baru mengantongi 3 poin gitu ya. Dan ini menurut saya akan membuat Steven Gerrard ini ya sedang dalam posisi yang tertekan gitu ya. Jadi
Menurut saya juga karena dia tertekan ini kemungkinan besar besok dia akan bermain pragmatis dan mungkin akan bermain bertahan gitu ya. Nah, Gerrard ini kenapa dia tertekan gitu ya, pada posisi tertekan di Aston Villa selain karena tadi ya baru mengantongi 3 poin. Masalahnya ini adalah dia ini sudah didukung penuh. Jadi seperti Arteta yang sudah didukung penuh oleh manajemen terhadap pembelian pemain dan keputusan-keputusan dia terhadap pemain-pemain yang ada gitu ya. Gerrard juga diberikan hal yang sama di Aston Villa. Cuman bedanya adalah prestasi Aston Villa ini tidak kunjung ada kelihatan perbaikannya gitu loh. Sehingga dari kubu Aston Villa sendiri banyak yang mulai mempertanyakan apakah Gerrard ini orang yang tepat untuk menjadi manajer Aston Villa gitu ya. Nah ini kondisi yang kalau menurut saya ya sangat berat mungkin untuk Steven Gerrard dan mungkin bisa jadi adalah manajer berikutnya yang akan dipecat di IPL ini ya gitu. Nah ini kalau kita lihat pemain Aston Villa yang mungkin bisa menjadi danger man-nya Aston Villa gitu ya. Ini saya lihat adalah penyerang mereka ya, Ollie Watkins, yang dia juga sangat berharap bisa dibawa sebagai pelapis Harry Kane di timnas Inggris untuk Piala Dunia besok. Jadi saya yakin dia juga pasti akan bermain sebaik mungkin agar tadi bisa dibawa ke Piala Dunia. Dan dia sendiri ini sudah mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Jadi dia sudah terlibat di semua gol yang tercipta untuk Aston Villa di musim ini gitu ya. Dan itu juga memperlihatkan berarti betapa pentingnya dia untuk tim Aston Villa ini sebagai ujung tombak lah ya. Ujung tombaknya Aston Villa. Ya ini jadi kita harus perhatikan juga pemain ini jangan sampai dia bisa menerobos pertahanan Arsenal lah ya. Jadi ya ini sangat penyerang yang mungkin bisa berbahaya lah gitu. Berikutnya danger man kita menurut saya adalah Emi Martinez. Ya kalau kemarin kita ketemu mantan Bernd Leno, kali ini kita ketemu mantan lagi Emi Martinez gitu ya. Yang menurut saya dia dulu sangat krusial dalam perannya sebagai goalkeeper sewaktu dia di Arsenal, sewaktu kita membawa Piala FA ya gitu. Jadi ini shot stopper yang menurut saya juga luar biasa, jadi nggak boleh diremehkan lah. Apalagi dia kembali ke Emirates ini pasti ini pengen membuktikan ke publik Emirates bahwa dia ini goalkeeper yang goalkeeper yang mumpuni lah, sehingga seharusnya Arsenal nggak buang dia gitu ya. Ya itu jadi dari saya kenapa 2 orang ini mungkin akan menjadi danger man Aston Villa. Nah dari saya sendiri ya tadi kemungkinan besar mereka akan bermain pragmatis, akan bertahan, sehingga ya prediksi saya sih mungkin Arsenal akan menang 2-0 gitu ya. Dan ya ini yang sangat mengkhawatirkan bagi saya ya, ini bahwa saat ini kita ada 3 orang pemain inti kita yang cedera gitu ya. Yang cedera ini pertama ini adalah tadi ya sudah disebutkan Alexander Zinchenko, Thomas Partey, dan tadi juga baru diberitakan ini Mohamed Elneny juga cedera dan kemungkinan besar ini cederanya bukan jangka pendek juga gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Karena Elneny ini harusnya jadi pelapisnya Partey. Jadi Thomas Partey-nya udah cedera, pelapisnya Mohamed Elneny ini juga cedera. Jadi posisi defensive midfield tengah kita nih siapa yang ngisi gitu ya. Nah ini sih prediksi saya untuk line ups kita ya. Kemungkinan saya mungkin lihat Arsenal akan bermain dengan 4-3-3 supaya lebih supaya lebih rapat lah ya di lapangan tengah. Dengan 4-3-3 ini saya lihat kalau ya yang pasti
kipernya ini tetap akan Ramsdale ya. Dan di back tengah ini tetap akan diisi oleh William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Untuk di sebelah kiri ini kemungkinan besar akan diisi oleh Kieran Tierney karena tadi sekali lagi Alexander Zinchenko ini masih cedera. Dan di back kanan saya lihat mungkin akan dipasang Tomiyasu. Karena apa? Karena Ben White ini saya lihat akan dipasang di tengah lah ya sebagai penggantinya Thomas Partey. Jadi kayaknya akan Ben White ini akan mengisi posisinya Partey. Berikutnya untuk di midfield tengah ini akan diisi oleh Martin Odegaard seperti biasa. Dan di sebelah kiri itu ya masih akan diisi oleh Granit Xhaka. Di depan sayap kanan itu akan diisi masih tetap oleh Martinelli ya perkiraan saya. Dan di ujung tombak masih akan diisi oleh Gabriel Jesus. Nah, berikutnya ini mungkin yang saya lihat akan diganti juga. Ini adalah Saka. Saka ini kemungkinan besar akan diganti oleh Nketiah. Kenapa? Karena kita lihat kemarin Nketiah juga bermain bagus ya saat melawan Fulham, dan Saka ini ya udah sekitar 3 pertandingan ini saya lihat kurang efektif ya, kurang perannya ini agak kurang terlihat gitu. Jadi mungkin saya lihat Arteta akan mencoba bereksperimen untuk ngelihat Nketiah ini kalau dipasang di situ gimana gitu ya. Ini sih jadi prediksi saya untuk line up kita melawan Aston Villa besok pagi. Ya, itu aja sih dari saya untuk preview pertandingan kita melawan Aston Villa besok subuh jam 1 pagi ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau punya pendapat boleh ditulis di kolom komentar. Sekali lagi kalau suka konten-konten macam ini boleh like, subscribe, dan mungkin di-share ke teman-teman. Ya, oke, gitu aja dari saya untuk preview kita. Sampai jumpa di bincang bola kita lain kali.